Langitnya ngingetin sama lukisan Edward Munch yang judulnya Jeritan. Tapi fokus dulu di mana posisi koloni merpatinya yang sedang terbang. Agak susah memang nyarinya kalau sudah terbang 20 menit. Koloni merpati sudah terbang sangat tinggi hingga hampir menembus awan atau entahlah. Tapi intinya cukup membuat leher pegal ketika mencari di mana posisi merpatinya berada. Kalau sambil tiduran mungkin lebih enak lihatnya. Nah itu dia. Meskipun sudah buram karena HP-nya sudah full zoom, tapi paling tidak kelihatan sedikit ada pergerakan karena langitnya juga warna biru, jadi tidak terlalu jelas ketika merpati koloni ini melintas. Nah itu dia, ketika langitnya putih, pergerakan dari merpati koloni lebih terlihat. Ini yang dirasa kalau lagi nyariin. Pergerakan dari koloni merpati sundul lamuk, leher sampai pegel nyari posisi mereka terbang. Padahal muternya ya cuman di atas kepala doang, tapi kadang kehalang awan. Sekarang posisinya sudah azan maghrib atau sekitar pukul 6:45, dan posisi koloni merpati masih terbang jauh di atas sana. Saya masih coba mencari di mana titik lokasi mereka terbang sambil menggerakkan kamera handphone supaya bisa, oh ya itu dia, merpati koloni sundul lamuk sudah tertangkap kamera. Mereka masih terbang jauh tinggi di sana. Biasanya kalau mereka sudah mendengar suara azan maghrib, mereka akan mulai bermanuver turun sebagai respons dari insting menyelamatkan diri dari predator yang mungkin bisa menyerang mereka ketika terbang. Apalagi kalau menjelang malam, predator semacam Tito Alba sudah mulai berterbangan, dan burung merpati bisa menjadi salah satu sasaran. Langit senjanya oke juga tuh, semburat membayung senja. Sebelumnya akan saya persiapkan dulu minuman untuk merpati yang awang pada sore ini. Menggunakan rebusan dari Cymbopogon citratus atau lebih dikenal sebagai sereh. Tanaman ini seringkali dipergunakan sebagai pelengkap bumbu dapur. Kita akan ambil dulu beberapa batang serehnya. Kita ambil 5-6 batang sereh sepertinya cukup. Dan kemudian kita bersihkan akar yang masih tersisa serta daunnya. Seperti dalam video yang kita pergunakan hanya batang bagian bawahnya saja. Kita potong-potong kemudian masuk ke proses perebusan. Tidak perlu direbus terlalu lama. Sebelum kemudian matikan api dan biarkan dingin. Fungsi dari rebusan sereh salah satunya untuk jaga kekebalan tubuh merpati. Selain itu, pada pergantian musim banyak penyakit yang siap untuk datang menyerang kesehatan merpati. Oleh karena itu, sebagai salah satu tindakan preventif, kita bisa berikan rebusan daun sereh untuk temani malam merpati. Kandungan minyak atsirinya bisa hangatkan tubuh merpati. Salah satu penyakit yang rawan datang kala musim penghujan adalah penyakit pada saluran pernafasan atau sering disebut dengan snot. Jika pernafasan merpati sudah terganggu, maka performa terbangnya juga pasti akan menurun.
Hal ini menjadi penting ketika merpati yang kita miliki tidak kita berikan vaksin. Selain itu, mengkondisikan kandang yang selalu bersih juga harus kita perhatikan. Kandang bersih, tidak lembab, serta cenderung kering bisa meminimalkan risiko merpati terkena penyakit. Meminimalkan angin yang membawa virus masuk ke dalam kandang merpati juga menjadi penting untuk dilakukan. Karena merpatinya sudah turun, kita akan cek kondisi merpati setelah terbang. Apakah nafasnya ngos-ngosan ataukah biasa saja? Pengecekan seperti ini bisa menjadi salah satu indikator untuk melihat kondisi kesehatan merpati yang biasa terbang ngawang. Biasanya karena sudah sering terbang ngawang, merpati akan membiasakan diri untuk mengatur nafas, sehingga mereka bisa menikmati terbangnya tanpa harus terganggu kondisi fisik yang tidak kuat untuk terbang lagi. Rebusan serai yang masih hangat pun sudah bisa kita masukkan ke dalam tempat minum merpati. Untuk pemberiannya jangan diberikan setiap hari ya kawan-kawan. Kita bisa berikan jeda 3 hari sekali. Atau kita juga bisa berikan jenis herbal lainnya dari rebusan rimpang kunyit. Mereka berdua memiliki fungsi yang kurang lebih sama, yaitu untuk menambah kekebalan tubuh merpati. Apalagi di musim hujan seperti sekarang ini, herbal alami bisa menjadi amunisi untuk menjaga kesehatan serta kekebalan tubuh merpati. Kita cek dulu perkembangan kondisi sepasang piyik merpati Jawa Sungut yang kemarin sempat hampir hilang karena ikut ngawang terlalu tinggi serta terbang terus ke arah utara. Karena kemarin sempat hampir hilang atau tertinggal dari pasukan inti, oleh karena itu sore ini tetap saya ikutkan mereka untuk terbang ngawang bersama pasukan inti. Terlihat dalam video, sepasang piyik Jawa Sungut ini cenderung lebih sering memisahkan diri dari koloni. Ada 2 kemungkinan yang menjadi penyebab. Yang pertama, mereka belum membiasakan diri untuk terbang bersama koloni, dan yang kedua yaitu mereka belum cukup kuat untuk terbang mengikuti koloni. Ini adalah hari kedua setelah kedua piyik JS hampir saja hilang, tak tahu jalan pulang. Terbangnya semakin rapat bersama koloni, ketinggian juga sudah mencapai netik. Meskipun mereka masih terbang ngawang jauh ke arah utara, namun kedua piyik Jawa Sungut ini mampu kembali bersama koloni. Jadi pada intinya merpati tetap butuh latihan meski punya bakat dari induknya sebagai penerbang nitik. Latihan difungsikan supaya kemampuan piyik bisa maksimal atau bahkan mampu melebihi kemampuan genetik dari kedua induknya. I can't see the end, but we'll see it through. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. Sekian untuk video kali ini, terima kasih yang sudah menonton, terima kasih juga yang sudah support dalam bentuk apapun. Sampai jumpa di video berikutnya.